Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi pada saat ini. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, apakah sudah masuk semuanya? Masuk, Bu. Alhamdulillah jika masuk semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mereview kembali materi yang kalian dapatkan sebelumnya. Pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Bu, minggu kemarin kita belajar mengenai pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi, Bu. Baiklah, betul sekali. Jadi kemarin kita membahas tentang pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Jadi kemarin yang kita bahas kan pengertian laju reaksi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu laju reaksi? Saya, Bu. Ya. Ini menjawab laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau konsentrasi hasil reaksi tiap suatu waktu. Betul. Jadi laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan atau perubahan konsentrasi hasil reaksi atau produk pada tiap satuan waktu. Jadi pada reaksi bisa berlangsung dengan cepat atau bisa berlangsung dengan lambat. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum itu, Ibu selanjutnya coba perhatikan gambar di bawah ini atau yang ada di slide. Ada yang tahu gambar apa? Gambar ibu-ibu sedang menumbuk padi, Bu. Betul sekali. Jadi ini tuh gambar ibu-ibu sedang menumbuk padi. Hal ini dilakukan sebelum adanya era penggilingan, di mana para petani menggunakan alu dan lesung untuk menumbuk padi agar beras terpisah dari sekam padi. Lalu Ibu ingin bertanya, mengapa saat menumbuk membutuhkan tenaga yang lebih besar? Ada yang bisa menjawabnya? Agar beras mudah terpisah dari sekam padi. Betul sekali. Jadi pada penumbukan padi membutuhkan tenaga yang lebih besar agar beras lebih cepat terpisah dari sekam padi. Nah, dari fenomena ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita membahasnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua, merumuskan rumusan masalah tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, menyusun hipotesis tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang keempat, mengidentifikasi variabel percobaan tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kelima, mengumpulkan data tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang keenam, menganalisis data percobaan tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir, menyimpulkan tentang percobaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Baik, sekarang silakan berkelompok. Alicia dengan Putri, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan buka halaman 5 pada LKPD. Sudah dibuka. Ya, di situ ada petunjuk umum pengerjaan LKPD. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai praktikum atau percobaan sehingga nanti percobaannya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, tuliskan nama anggota kelompok pada kolom yang tersedia. Itu di halaman depan ada kolom nama kelompok. Kemudian yang ketiga, cermati dan pahami setiap langkah kerja yang disajikan.
Yang kelima, kerjakan dengan berdiskusi kelompok. Sekarang tuliskan nama pada LKPD-nya. Silakan. Apakah sudah selesai menulis nama kelompoknya? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang perhatikan gambar yang ada di slide. Apakah kalian pernah melakukan pramuka? Pernah, Bu. Iya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Pada malam hari sering diadakan api unggun untuk menghangatkan badan. Ibu ingin menanyakan mengapa pada pembuatan api unggun ini menggunakan potongan-potongan kayu bukan bongkahan kayu. Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu, tidak terbakar. Betul sekali. Jadi pembuatan api unggun ini menggunakan potongan-potongan kayu agar mudah terbakar. Mengapa demikian? Coba kalian kaitkan dengan faktor-faktor laju reaksi. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor laju reaksi ada 4, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis, Bu. Ya, betul sekali. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Pada luas permukaan, semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan reaksi, sehingga pada saat yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Sedangkan pada konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat laju reaksi. Sedangkan pada suhu, semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi. Sedangkan pada katalis, penambahan katalis menyebabkan laju reaksi menjadi cepat. Katalis ini merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, namun tidak mengalami perubahan. Apakah sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Baiklah, jadi berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan tentang api unggun tadi, coba identifikasi rumusan masalah yang terdapat pada fenomena tersebut. Silakan ditulis dan didiskusikan. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan perwakilan kelompok untuk pendapat jawabannya pada rumusan masalah. Saya, Bu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya, betul sekali. Jadi, pada fenomena pembuatan api unggun tadi menggunakan potongan-potongan kayu. Hal tersebut berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan. Jadi, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh dari luas permukaan terhadap laju reaksi. Selanjutnya, berdasarkan fenomena tadi, buatlah hipotesis terkait dengan fenomena yang telah dipaparkan. Silahkan berdiskusi lagi. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang silahkan dijawab atau salah satu kelompok memberikan tanggapannya. Saya, Bu. Ya. Hipotesinya yaitu semakin luas permukaan bidang suatu zat maka laju reaksi semakin cepat. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuh suatu zat maka laju reaksi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika semakin sempit luas permukaan bidang sentuh maka laju reaksi akan semakin kecil. Nah, silahkan ditambahkan penambahan dari Ibu. Baik, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita.
Jadi pada suatu hari Diana disuruh ibunya untuk membuat minuman dengan menggunakan sirup gula pasir putih. Diana menggunakan dua jenis gula pasir, yaitu gula pasir halus dan gula pasir biasa. Ternyata pada saat pencampuran gula pasir halus, 1 sendok ke dalam gelas yang berisi air hanya membutuhkan waktu yang sedikit agar semua gula pasir halus tersebut terlarut dalam air. Sedangkan pada gula pasir biasa, waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan gula pasir biasa lebih lama daripada gula halus. Kira-kira apa yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk gula tersebut larut? Untuk memahami fenomena tersebut, marilah kita mencoba percobaan seperti yang Diana lakukan. Namun sebelum itu, berdasarkan cerita ini, sebutkan komponen yang dibuat sama, yaitu variabel kontrol, variabel berbeda atau variabel manipulasi, serta variabel respon atau yang diperoleh saat melakukan percobaan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Variabel kontrolnya gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar. Variabel manipulasi jumlah gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar. Variabel respon waktu yang diperlukan agar gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar larut dalam air. Alicia, apakah ada jawaban yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Variabel manipulasi luas permukaan bidang sentuh yaitu gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar. Variabel kontrol jumlah gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar. Jumlah air dan wadah yang digunakan. Variabel respon waktu yang diperlukan agar gula pasir biasa, gula halus, garam halus, dan garam kasar larut dalam air. Bagus sekali, jadi jawabannya benar. Sekarang kalian akan melakukan praktikum untuk membuktikan hipotesis yang kalian buat tadi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik, stopwatch, bisa menggunakan HP kalian. Yang ketiga ada sendok. Bahan-bahan yang digunakan garam halus, garam kasar, gula pasir halus, gula pasir biasa, dan air. Bisa diambil alat dan bahannya di samping. Ini, Bu. Ya, hati-hati nanti jumpa. Itu ya kelas A dan B serta sendoknya. Silakan baca langkah-langkah percobaan dan kalian ikuti pada lembar LKPD-nya. Jadi silakan melakukan percobaan yang ada di LKPD-nya. Yang pertama, dimasukkan air pada 2 gelas plastik A dan B sampai setengah gelas atau 1/4 gelas. Ya. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan garam halus pada gelas A. Garam halus dimasukkan ke dalam gelas A. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan garam kasar pada gelas B.
Siapkan stopwatch HP kalian. Selanjutnya, aduk larutan A dan larutan B, kemudian nyalakan stopwatch saat mulai mengaduk hingga semua garam terlarut. Nanti kalau sudah larut, stopwatchnya diberhentikan, kemudian ditulis hasil pengamatannya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan catat hasil waktu dari stopwatch kalian. Selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan gula pasir halus dan gula pasir biasa. Yang pertama, masukkan air pada 2 buah gelas plastik A dan B sampai setengah gelas atau seperempatnya. Silakan. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan gula pasir halus pada gelas A. Kemudian, masukkan 1 sendok makan gula pasir biasa pada gelas B. Siapkan stopwatch di HP kalian. Kemudian dinyalakan dan diaduk larutan A dan larutan B. Jika salah satu larutannya atau kedua larutannya sudah larut, bisa dihentikan stopwatchnya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dicatat stopwatch yang berhenti atau berapa detik, kemudian dicatat di hasil pengamatan. Baiklah, jika sudah selesai, silahkan kembalikan alat dan bahan yang telah kalian gunakan ke tempat semula. Baik, Bu. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatanmu tadi, lakukan analisis percobaan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dibuka pada halaman 9. Pertanyaan pertama, reaksi percobaan manakah yang berlangsung paling cepat antara garam halus dan garam kasar? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya. Reaksi yang paling cepat yaitu garam halus. Ya, betul sekali. Silahkan ditulis di LKPD kalian. Pertanyaan kedua, reaksi percobaan manakah yang berlangsung paling cepat antara garam halus dan gula pasir biasa? Saya, Bu. Ya. Reaksi yang paling cepat yaitu gula halus.
Bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, reaksi percobaan manakah yang berlangsung paling cepat antara gula halus dan gula pasir biasa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Reaksi yang paling cepat yaitu gula halus. Ya, betul. Sedangkan pertanyaan yang C, ada yang bisa menjawabnya? Ya Bu, perbedaan laju reaksi dikarenakan adanya perbedaan luas permukaan pada gula dan garam. Betul. Untuk selanjutnya, pertanyaan pada poin B. Dari percobaan yang kalian lakukan, bagaimana pengaruh perubahan luas permukaan terhadap laju reaksi? Apakah hipotesis awal mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi terbukti? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Luas permukaan bidang sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi, sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh dalam suatu zat, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Ia hipotesis awal terbukti. Ya, benar sekali. Jadi, semakin besar luas permukaan suatu bidang sentuh dalam suatu zat, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi berjalan semakin cepat. Untuk yang selanjutnya, pada kesimpulan, tulislah kesimpulan yang dapat ditarik dalam proses percobaan ini. Silakan berdiskusi dengan teman kalian. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baiklah. Salah satu anggota kelompok kalian silahkan menjawab kesimpulan dari percobaan ini. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh suatu zat, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antara partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Baik, bagus sekali. Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh suatu zat, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Sampai sini, adakah yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, selanjutnya coba buka buku paket halaman 126. Di situ ada soal uji kompetensi, silakan dikerjakan nomor 60 sampai nomor 65, dikumpulkan minggu depan, dan tetap belajar materi selanjutnya tentang faktor-faktor laju reaksi dan juga teori tumbukan. Baiklah, pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar dan kalian aktif. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.